yakin, tetap maju, optimis, dan akan menjadi presiden. Semakin mendekati pemilihan berarti dia harus lebih memproteksi. Dia jangan terlalu longgar. Hanif Badres adalah saudara sepupu dari Anies Rashid Baswedan. Anies sendiri lahir di Kuningan, Jawa Barat 7 Mei 1969. Berasal dari keluarga akademisi, ayah Anies adalah Dr. Andes Rashid Baswedan, dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, sementara ibunya, Profesor Dr. Aliyah Rashid, Master Pendidikan, adalah guru besar dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Negeri Yogyakarta. Anies adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan atau lebih dikenal sebagai A.R. Baswedan. Kakeknya juga adalah salah seorang pejuang pergerakan nasional yang pernah menjadi Menteri Penerangan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Anies memiliki saudara bernama Abdillah Rashid Baswedan dan Ridwan Rashid Baswedan. Jadi dari kecil kami sudah kalau lebaran ketemu atau Anies berkunjung ke Solo, keluarga Anies berkunjung ke Solo atau keluarga saya berkunjung ke Jogja karena kan ke rumah kakek kan di Jogja. Sejak kecil, Anies Baswedan telah akrab dengan dunia organisasi dan kepemimpinan. Ketika berumur 12 tahun, Anies membentuk kelompok anak-anak muda antara umur 7 hingga 15 tahun di kampungnya. Klub tersebut diberi nama Kelabang, singkatan dari Klub Anak Berkembang. Kelompok ini sering mengadakan berbagai kegiatan olahraga dan kesenian. Anies memulai pendidikan formalnya menjelang usia 5 tahun. Dia masuk ke sekolah Taman Kanak-Kanak Masjid Syuhada di Kota Baru, Yogyakarta. Kemudian ketika memasuki usia 6 tahun, Anies bersekolah di SD Laboratori Yogyakarta. Tamat dari sana, dia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Kemudian, Anies melanjutkan masa SMA-nya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Ketika SMA, dia pernah menjadi ketua OSIS se-Indonesia ketika dia mengikuti pelatihan kepemimpinan di Jakarta pada September tahun 1985. Dia menjadi ketua dari 300 delegasi SMA se-Indonesia, walaupun pada saat itu Anies baru berada di kelas 1 SMA. Menjalani pendidikan di SMA selama 4 tahun, antara tahun 1985 hingga tahun 1989, Anies kemudian terpilih sebagai peserta dalam program AVS, yakni program pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh Bina Antar Budaya Amerika Serikat pada tahun 1987 hingga tahun 1988. Setelah tamat SMA, dia kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ekonomi. Semasa kuliah di UGM pada tahun 1989 hingga tahun 1995, Anies aktif di gerakan mahasiswa seperti di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Dia juga menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa UGM. Sewaktu menjadi mahasiswa UGM, Anies mendapatkan beasiswa Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas bidang Asian Studies di Universitas Sophia di Tokyo, Jepang. Ketika Anies lulus kuliah di UGM pada tahun 1995, dia bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi di UGM. Selama bekerja di UGM, Anies mendapatkan beasiswa Fulbright untuk pendidikan master bidang International Security and Economic Policy di Universitas Maryland College Park, Amerika Serikat. Sewaktu kuliah, dia dianugerahi William P. Cole III di Maryland School of Public Policy atau ICV Scholarship dan Asian Student Award. Pada tahun 2005, dia kemudian menjadi peserta Gerard Mariano Fellow di Departemen Ilmu Politik di Universitas Northern Illinois, Amerika Serikat, sehingga dapat menyelesaikan disertasinya tentang otonomi daerah dan pola demokrasi di Indonesia. Kuliah agak jarang ketemu
Ya, banyak di saat lebaran sih kita. Di Jogja. Di Jogja. Pak Jibato. Iya, di Jogja. Itu aja sih. Karena Anis waktu kuliah itu memang kegiatannya dia kan banyak ya. Jadi banyak kegiatan dia. Jadi kita memang intensitas pertemuannya agak jarang. Anis selama berada di Amerika Serikat aktif di dunia akademik dengan menulis sejumlah artikel dan menjadi pembicara dalam berbagai konferensi. Dia banyak menulis artikel mengenai desentralisasi, demokrasi, dan politik Islam di Indonesia. Dimuat di Asian Survey, sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas California. Kembali ke Indonesia, Anis bekerja sebagai National Advisor bidang desentralisasi dan otonomi daerah di Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Jakarta antara tahun 2006 sampai tahun 2007. Selain itu, pernah juga menjadi peneliti utama di Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2005 sampai 2007. Pada 15 Mei 2007, Anis dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina, menggantikan posisi yang ditempati oleh cendekiawan dan intelektual Muslim Nurkolis Majid. Saat itu, usia Anis baru 38 tahun dan menjadi rektor termuda di Indonesia. Majalah Foreign Policy memasukkan Anis dalam daftar 100 intelektual publik dunia. Pada tahun 2008, dia merintis program beasiswa di Universitas Paramadina bernama Paramadina Fellowship. Program ini mengadopsi konsep yang biasa digunakan di universitas-universitas di Amerika Utara dan Eropa dengan menyematkan nama sponsor sebagai predikat penerima beasiswa. Sementara World Economic Forum berpusat di Davos memilih Anis sebagai salah satu Young Global Leaders pada bulan Februari tahun 2009. Majalah bulanan Foresight berbahasa Jepang itu menilai bahwa Anis adalah tokoh yang merupakan salah satu calon pemimpin Indonesia masa mendatang. Pada pemilu tahun 2009, Anis menjadi moderator dalam acara debat calon presiden 2009. Pada akhir tahun 2009, Anis dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi anggota Tim 8. Tim 8 adalah tim yang menangani kasus sangkaan pidana terhadap pimpinan KPK, yakni Bibit dan Chandra. Anis yang bukan berlatar belakang hukum dipilih menjadi juru bicara Tim 8. Kemudian pada April 2010, Anis terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang versi majalah Foresight yang terbit di Jepang pada akhir April 2010. Dalam edisi khusus yang berjudul 20 orang 20 tahun, majalah Foresight menampilkan 20 tokoh yang diperkirakan akan menjadi perhatian dunia. Mereka disebut akan berperan dalam perubahan dunia 2 dekade mendatang. Penyampaiannya yang sistematis, tenang, dan objektif dianggap turut membantu menjernihkan suasana dalam suhu politik yang agak memanas pada masa itu. Anis adalah seorang muslim moderat yang sampai saat ini tetap konsisten pada pendiriannya untuk tidak memihak pada kekuatan politik tertentu. Memasuki tahun 2013, Anis resmi terjun ke dunia politik setelah lama bergelut di dunia pendidikan dan sosial. Dia kemudian menjadi peserta konvensi Capres dari Partai Demokrat. Republik ini merdeka bukan sekedar untuk menggulung kolonialisme. Republik ini hadir untuk menggelar kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Republik ini datang bukan dengan cita-cita. Republik ini bukan datang dengan harapan. Republik ini datang dengan janji. Cita-cita adalah sesuatu yang ingin kita raih. Bila kita berhasil meraihnya, maka kita syukuri. Tapi bila gagal, kita revisi cita-cita itu. Republik ini berjanji dan janji tidak bisa direvisi. Janji harus dilunasi pada setiap anak bangsa Indonesia. Apa janji Republik ini? Republik ini berjanji melindungi, berjanji mencerdaskan, berjanji mensejahterakan, dan berjanji membuat setiap kita menjadi bagian dari dunia. Janji ini bukan janji pemerintah. Janji ini adalah janji seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, saya merasa terpanggil untuk turun tangan rame-rame melunasi janji kemerdekaan kita. Ini bukan sekedar tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab kita semua. Karenanya, panggilan ini adalah panggilan untuk sama-sama. Mari kita lunasi janji ini. Kita berjanji melindungi,
Artinya apa? Republik ini tidak dirancang untuk melindungi minoritas. Tidak dirancang untuk melindungi mayoritas. Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara Indonesia secara tanpa syarat. Tahu Sempat juga, tahu. Sempat ngobrol nggak sama dia soal itu? Ya dia cerita aja ikut untuk apa? Untuk maju, konvensi ya. Dan kita keluarga semua pastinya mendukung support dia. Kemudian setelah Jokowi, Yusuf Kala ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2014, Jokowi kemudian menunjuk Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika memimpin Kementerian Pendidikan, Anies kemudian merombak organisasi di lingkup Kementerian Pendidikan seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dipisahkan dan digabung dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, dia juga melakukan pemenahan pada seleksi terbuka Kemendikbud, kemudian melakukan distribusi Kartu Indonesia Pintar atau KIP, membuat program sekolah aman, serta mengimbau para orang tua mengantar anaknya sekolah pada tahun ajaran baru. Anies juga menerapkan kurikulum pendidikan terbaru serta menyebarkan guru berkualitas agar merata di semua wilayah serta melakukan reformasi untuk ujian nasional. Banyak prestasi yang dibuat oleh Anies ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Anies menjabat sebagai Menteri Pendidikan dari tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2016. Setelah itu, ia kemudian digantikan oleh Profesor Muhadjir Effendi. Kalau kebudayaan itu kehidupan, kalau pariwisata itu penghidupan, Pak, jangan keliru ini. Kalau pariwisata itu penghidupan, kalau ini adalah kehidupan. Nah, kami perhatikan ada unsur seninya, tapi selain unsur seni saja, itu juga unsur lainnya itu banyak. Itu yang kemudian kami gunakan untuk mengubah sebagian dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tapi baru mau setengah jalan, Pak, reshuffle, Pak. Iya, Pak. Terus lengser ke Prabon, lengser itu. Nah, jadi itu PR, tapi sudah ada bayangan tentang sebenarnya mengurus kebudayaan itu jangan eksperimen. Kita pakai praktek-praktek terbaik yang pernah digunakan sehingga kita tidak eksperimen. Setelah tidak menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Anies kemudian diusung oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dia kemudian terpilih sebagai Gubernur DKI pada tahun 2017 bersama dengan Sandiaga Uno sebagai wakilnya dengan mengalahkan pasangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok serta Jarod Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta yang digelar dalam 2 putaran. Pak Basuki, bahwa kita memang perlu memikirkan soal reklamasi. Tapi pendekatan kita berbeda. Ini soal keberpihakan. Kita mau beri pada yang sama, pada siapa? Jakarta diputuskan punya lahan tambahan. Lalu lahan tambahannya untuk siapa? Di situ pertanyaan mendasarnya. Dan diberikannya pada siapa? Kepres 52 tahun 95 menyatakan eksplisit di pasal 4, wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Jadi ketika ada sebuah lahan baru, saya katakan untuk kepentingan publik. Ini nomor 1. Yang kedua yang tidak kalah penting, reklamasi itu sendiri yang sekarang dijalankan beda dengan yang ada di dalam kepres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya, di kepres itu ada bentuknya. Yang sekarang berbeda sekali. Mengenai keluarga, Anies menikah dengan Ferry Farhati Ganis, sarjana psikologi, Master of Science, dan dikaruniai 4 anak, yakni Mutiara Anissa, Mikhail Azizi, Kaisar Hakam, dan Ismail Hakim. Kini, Anies diusung sebagai calon presiden atau cawapres dari Koalisi Perubahan, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, juga Partai Umat sebagai partai pendukung. Hanya saja, selama diusung sebagai cawapres ini, Anies kerap dihantam dengan berbagai isu miring, walaupun sebenarnya tidaklah demikian. Isu-isu miris seperti ini membuat banyak pihak termasuk kalangan simpatisan, teman, dan keluarga mewanti-wanti Anies untuk tetap waspada demi keselamatannya. Semakin mendekati pemilihan berarti dia harus lebih memprotek
jangan terlalu longgar. Dia minta bicarakan di dalam. Oh. Ya, lewat banyak ini sih. Dia minta tanya sama saya, sarannya apa? Karena Pak Budi sudah jadi beberapa dekade terus. Ya. Saya cuma bilang, tolong Mas Anies, Anda jaga kesehatan dan jaga keselamatan jiwa Anda. Jangan sampai terjadi kayak saya bakal kayak Porason Aguino itu kan. Oh begitu. Dia manuk ya. Emang ada secara rasional kemungkinan itu? Ya, saya bisa bilang karena saya contoh waktu Porason Aguino itu bagaimana dia dieluk-elukan di negaranya. Oh, dia datang dan bertembak. Free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free, and beauty surrounds you. The world still astounds you each time you look at a star. Stay free where no walls divide you. You're free as the roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only